Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk golongan hambanya yang selalu bersyukur atas semua nikmatnya, serta sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan teman-teman, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk belajar. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat walaupun masih pembelajaran jarak jauh ya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, Allah juga mencintai keragaman yang ada di negeri kita itu, menjadikan negara kita itu indah, dan Allah sangat mencintai keindahan. Masih di subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terjemahan surat Al-Kafirun ayat 6 menjadikan kita untuk selalu toleransi antar sesama umat beragama. Dengan adanya keragaman di negara kita, nah itu menjadikan peluang untuk kita untuk bisa menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap umat beragama yang lain ya. Dan Allah sungguh sangat mencintai keindahan dan perdamaian yang ada di negara kita. Semoga kita bisa menjaganya, menjaga persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti teman-teman diharapkan mampu menggali pengetahuan baru berdasarkan teks bacaan. Kemudian selanjutnya teman-teman juga nanti diharapkan mampu menuliskan pengetahuan baru tersebut ke dalam sebuah tulisan. Dan selanjutnya kita juga nanti diharapkan teman-teman dapat mengetahui faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, menggali pengetahuan baru terhadap teks bacaan. Teman-teman, sebelumnya bisa dilihat di sini, ini ada gambar potongan atau gambar kaki burung Garuda yang mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pernahkah kalian mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Pernah ya? Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, teman-teman, mari kita membaca halaman 4-5 di buku tema kalian, buku tema 7. Kemudian kita akan menggali pengetahuan baru dari teks tersebut. Nah, teman-teman bisa mengisi tabel di halaman 6 sebagai petunjuknya. Baik, silahkan sekarang baca dulu, kemudian isi tabelnya ya. Teman-teman, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Seperti kalian ketahui, bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat.
bangsa Indonesia juga terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan ketampakan alam yang beragam pula. Tetapi dalam keanekaragaman itu kita merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, wilayah Indonesia sendiri terbentang luas di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan beribu-ribu pulaunya dengan beratus-ratus suku bangsanya. Sehingga banyak sekali keragaman di Indonesia yang bisa menjadi kekayaan bangsa serta potensi bangsa. Antara lain keragaman suku bangsa dan adat istiadat di dalamnya. Nah, teman-teman, bisa dilihat peta di halaman 25 buku kalian. Di situ ada peta Indonesia, itu yang menunjukkan ya berbagai macam pulau, dari pulau-pulau besar sampai pulau-pulau kecil. Itu peta tentang negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita tinggal di pulau yang kecil ini. Di sini kita tinggal di Pulau Jawa, di mana pulau yang kecil tapi penduduknya sangat banyak, padat penduduknya. Nah, teman-teman, faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ini antara lain yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Jadi letak Indonesia itu sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik ya. Letak strategis itulah Indonesia terletak di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Jadi para pedagang datang ke Indonesia, mereka membawa agama, adat istiadat dan kebudayaan dari negara lain. Hal itu menjadikan Indonesia menjadi beragam. Jadi itu faktor yang utama karena letak Indonesia yang sangat strategis. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang membentang. Banyaknya pulau menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, dan tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak suku dengan budaya yang berbeda-beda. Kemudian faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia selanjutnya atau yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Jadi kondisi alam di tiap daerah tidak sama. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, daerah pegunungan dengan dataran rendah dan pesisir pantai mempunyai cara hidup berbeda-beda. Perbedaan ini mencangkup berbagai aspek seperti dalam bidang ekonomi, kemudian mata pencahariannya serta budayanya dan sebagainya. Kemudian faktor penyebab selanjutnya atau yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Itu terlihat perbedaan di daerah pedesaan dan perkotaan. Jadi, masyarakat yang tinggal di pedesaan dan perkotaan pastinya mempunyai alat transportasi dan alat komunikasi yang berbeda ya. Kalau di kota pastinya lebih maju, lebih lengkap. Faktor penyebab keragaman di Indonesia selanjutnya atau yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, teman-teman, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di perkotaan relatif menerima orang asing atau budaya asing masuk. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru dan mereka memilih lebih tetap bertahan dengan kebudayaannya. Jadi, jumlah penduduk pada setiap suku bangsa di Indonesia berbeda-beda ya. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Nah, suku bangsa terbanyak di Indonesia adalah suku Jawa. Nah, kita ini ya termasuk orang-orang Jawa. Dan selanjutnya yang kedua itu
Setelah suku Jawa ada suku Sunda, dan masih banyak suku-suku di Indonesia yang teman-teman bisa lihat di buku paket halaman 28 sampai 30. Nah, ini teman-teman bisa lihat di buku kalian. Halaman 28 sampai 30 ini ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Jadi dari 34 provinsi, satu provinsi saja lebih dari 2 suku bangsa ya. Itulah yang menjadikan keragaman di Indonesia dan menjadikan kekayaan untuk bangsa kita. Itu pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan. Yang pertama, semboyan bangsa Indonesia adalah ya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, karangan Empu Tantular di dalam buku Sutta Soma. Kemudian teman-teman, untuk memperoleh pengetahuan baru dalam sebuah teks, langkahnya adalah kalian harus membaca seluruh kalimat, memahami ya, menulis dan mencari arti dari kata-kata yang sulit. Kemudian setelah itu mencari pokok-pokok pikiran dalam setiap paragrafnya, baru nanti menuangkan kembali, menuliskan kembali dalam sebuah kalimat kalian sendiri. Kemudian selanjutnya, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, semoga materi ini bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Lilis cukup sekian. Mohon maaf jika Anda salah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.